saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam ibadah live streaming GBI Shalom Cilacap. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus menyertai setiap hidup kita. Dimanapun kita berada, dan kita percaya kuasa Tuhan Yesus tidak oleh terbatas oleh ruang dan waktu. Kita akan sama-sama mulai ibadah pada saat hari ini. Namun sebelumnya kita akan mulai dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di dalam tata kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan hari lepas hari. Saat ini kami kembali Bapa untuk bersama-sama untuk memuji menyembah nama-Mu. Kuduskan setiap pikiran, hati, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Biarlah kami bersama-sama bisa menikmati lawatan-Mu Tuhan. Roh Kudus ada di setiap hidup kami. Kami merasakan damai sejahtera surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Haleluya. Amin. Kami siap masuk dalam ruang kudus-Mu Tuhan. Bawa hati kami, ini hidup kami. Masuk
kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan lebih lagi untuk memuji Tuhan. Dan setiap kita yang siap untuk lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Saya percaya lawatan Tuhan terjadi atas seluruh bumi. Lawatan Tuhan terjadi, ada pemulihan terjadi atas bangsa, kota, gereja, dan rumah-rumah. Dan setiap kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita boleh gerakan tubuh dari kiri kita berikan tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Rajakan berawal seluruh bumi.
mustahil bagi Tuhan. Kita sebentar lagi akan menerima firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan sama-sama naikkan pujian bahwa apapun yang tanpa kita sadari, kalau tangan Tuhan sudah berkuasa pasti terjadi, walaupun kita tidak pernah melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat
kasih Tuhan, terima kasih kami masih boleh mengingat kembali merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas muka bumi ini untuk gereja-Mu Tuhan. Kami memperingatinya, kami boleh merayakannya hari ini. Sekalipun kami dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau memberkati, Engkau melawat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah buat kami semua. Kami mau mengerti firman-Mu, kami mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita minggu ini boleh memperingati kembali tentang Hari Raya Pentakosta. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Istilah Pentakosta yang ditemukan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1, pasal 20 ayat 16, kemudian 1 Korintus pasal 16 ayat 8 berasal dari istilah Yunani yaitu Pentekoste yang artinya hari ke-50. Hari raya 7 minggu yang kemudian kita kenal sekarang sebagai hari turunnya Roh Kudus yang memenuhi atau membaptis orang-orang Kristen mula-mula atau gereja mula-mula. Nah, hari raya Pentakosta merupakan hari raya terbesar yang kedua dalam tarik Masehi, tarik Yahudi maksud saya. Peristiwa ini merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum ketika hulu hasil dipersembahkan kepada Allah. Sudah bisa baca dalam Imamat pasal 23 ayat 17. Demikianlah hari Pentakosta bagi gereja sekarang ini melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa oleh Allah dalam dunia. Dengan dicurahkannya Roh Kudus ke atas gereja, ke atas orang-orang percaya, maka terjadi penuaian jiwa-jiwa seperti yang terjadi atas 120 orang percaya pada gereja mula-mula di loteng atas, yang kemudian terjadi penuaian jiwa secara luar biasa. Nah, penuaian jiwa itu benar-benar terjadi Bapak Ibu Saudara. Pada waktu Pentakosta pertama terjadi, yaitu ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas 120 orang murid Tuhan di loteng atas di Yerusalem. Lalu Petrus berkhotbah kepada kerumunan orang yang datang berkerumun kepada rumah di mana mereka berada.
3.000 orang bertobat dan dibaptis. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga penuaian jiwa pada waktu itu terjadi. Orang percaya bertambah. Dan dari situ terus orang percaya bertambah di seluruh dunia. Lalu pada waktu Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street, Amerika. Juga membawa penuaian jiwa besar-besaran sampai ke mancanegara. Kita bisa melihat bahwa banyak juga orang yang diselamatkan lewat Pentakosta ini. Sebagaimana kita melihat sampai hari ini di seluruh dunia. Lalu yang ketiga adalah Pentakosta yang diyakini akan terjadi lagi setelah 100 tahun di Azusa Street, yang berarti hari-hari ini seperti yang sering dikatakan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, akan terjadi Pentakosta ketiga di akhir zaman ini, agar penuaian terbesar dan terakhir terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta terjadi supaya terjadi pertobatan besar-besaran, penuaian jiwa besar-besaran boleh terjadi atas seluruh muka bumi ini. Persoalannya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang merespon dengan baik terhadap Pentakosta ini. Tidak semua orang merespon dengan baik terhadap Pentakosta ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan kita hari ini adalah respon orang terhadap Pentakosta. Nah, seperti apa respon orang terhadap Pentakosta? Saya temukan ada beberapa alasan atau jawaban. Yang pertama, respon orang terhadap Pentakosta ada yang menerima dengan baik. Jadi ada orang yang menerima Pentakosta itu dengan baik. Seperti dalam ayat 1-4 dari Kisah Rasul 2 tadi. Yaitu 120 orang murid di loteng atas di Yerusalem. Mereka menerima, mereka menyambut Pentakosta itu. Mereka menikmati indahnya Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka. Sehingga mereka menerima kuasa. Sehingga mereka bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif. Sehingga mereka menjadi orang-orang percaya yang kuat dalam iman. Karena mereka menyambut Pentakosta itu. Kita tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus ketika dia berkhotbah pada hari Pentakosta dan orang yang mendengarnya terharu, lalu membuka hati mereka dan mereka bertobat sehingga 3.000 orang diselamatkan. Demikian juga sampai hari ini ada banyak orang bisa membuka hatinya. Ada banyak orang bisa terbuka hatinya itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bekerja, orang tidak akan bisa bertobat. Oleh karena itu Roh Kudus dicurahkan supaya kita menyambutnya sehingga banyak orang ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Petrus dan Yohanes ketika hendak pergi ke bait Allah untuk berdoa, ketemu dengan orang yang lumpuh sejak lahir di depan pintu gerbang indah. Ia minta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus menatap orang lumpuh itu
dan berkata kepadanya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Dan orang lumpuh itu pun bangkit dan berjalan. Petrus memiliki kuasa setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu dia bisa berkata kepada orang lumpuh, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya itu kuasa nama Yesus, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang diberikan Roh Kudus kepadanya. Dan dia berkata kepada orang lumpuh itu, di dalam nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Dan kuasa kesembuhan mengalir sehingga orang lumpuh itu disembuhkan. Kenapa? Karena Petrus sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan memiliki kuasa. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita tahu ke-12 Rasul Yesus Kristus Tuhan, semua mereka mati syahid karena mempertahankan iman mereka. Mereka menghadapi begitu banyak tantangan, aniaya, nyawa mereka menjadi taruhannya. Mereka bisa bertahan, mereka bisa kuat dalam iman. Itu karena Roh Kudus menguatkan mereka. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka sehingga mereka bisa kuat dalam iman. Sehingga mereka lebih baik mati karena Yesus. Dan akhirnya mereka pun mati karena nama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ada orang yaitu rasul-rasul, 12 murid dan orang-orang percaya lainnya sekitar 120 orang ini. Mereka menyambut, mereka menerima dengan baik. Dan saya mengajak kita semuanya hari ini sebagai orang percaya, mari sambut Pentakosta dengan baik. Mari sambut pencurahan Roh Kudus dengan benar. Mari sambut Roh Kudus yang dikaruniakan Bapa kepada kita orang percaya. Supaya kita juga seperti para murid di loteng atas, kita memiliki kuasa dari Tuhan. Kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang heran. Kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki kekuatan dalam iman untuk bertahan sampai akhir hidup kita, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Oleh karena itu sambut Roh Kudus. Sambutlah Roh Kudus dengan baik. Sambutlah Pentakosta ini dengan baik. Saya kira percaya setiap kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Hari-hari ini kita sering mendengar bahwa Pentakosta diyakini akan terjadi, Pentakosta yang ketiga diyakini akan terjadi kembali. Oleh karena itu siapkan hatimu, sambut Pentakosta ketiga ini supaya kita ngalami terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi yang pertama ada orang yang menyambut dengan baik. Karena itu saya mengajak kita semuanya supaya kita juga menyambut Pentakosta ini dengan baik. Lalu yang kedua, ada orang yang merespon dengan terheran-heran. Yaitu kerumunan orang banyak tadi yang mendengar tiupan angin keras, lalu melihat seperti lidah-lidah api turun ke atas rasul-rasul, ke atas orang-orang percaya, gereja mulang-mulang sekitar 120 orang tadi. Ya, mereka terheran-heran. Setelah itu mereka melihat bahwa mereka rasul-rasul dan orang-orang percaya itu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Maksudnya adalah bahasa orang-orang dari mana mereka berkumpul, dari mana mereka berasal. Kisah Rasul pasal 29 sampai 12 memberitahukan kepada kita, orang banyak yang berkumpul di situ adalah mereka orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, orang Frigia, orang Pamfilia, orang Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, dikatakan tentang perbuatan-perbuatan
yang besar yang dilakukan Allah, sehingga mereka tercengang-cengang. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang terheran-heran, tercengang-cengang. Nah, orang yang terheran-heran inilah, orang yang termangu-mangu inilah, orang yang terbuka hatinya terhadap kabar baik yang diberitakan oleh Petrus, sehingga mereka bertobat. Demikian juga untuk saat ini orang-orang yang terheran-heran terhadap kuasa Allah, orang-orang yang penasaran, orang-orang yang ingin tahu terhadap Yesus, orang-orang yang ingin mengenal tentang Injil Tuhan Yesus. Mereka inilah orang-orang yang hatinya terbuka, yang siap untuk dituai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merespon dengan baik. Kita mau merespon Pentakosta hari-hari ini supaya kita boleh ngalami Tuhan. Jika engkau belum mengerti tentang pencurahan Roh Kudus, jika engkau belum pernah ngalami tentang pencurahan Roh Kudus dalam hidupmu, rindukan itu sehingga engkau pun bisa mengalaminya. Orang yang rindu, orang yang ingin tahu, orang yang ingin mengenal, mengerti tentang Yesus, mengenal tentang kebenaran. Orang-orang yang seperti inilah yang hatinya terbuka terhadap Tuhan. Dan Tuhan akan melawat saudara. Jika saudara hari ini memiliki hati yang terbuka, maka Tuhan akan melawat saudara. Roh Kudus akan datang untuk melawat saudara, sehingga akan mengalami Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari miliki keinginan ya untuk lebih mengetahui, untuk lebih mengenal tentang Tuhan. Kalau engkau sekarang terpesona, kalau engkau sekarang terheran-heran dengan kuasa Tuhan, jangan berhenti sampai di situ. Terus kejar, terus cari, terus saudara rindukan sampai engkau ngalami jamahan Tuhan, sampai engkau ngalami kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saudara. Jadi ada orang yang terheran-heran, yang terpesona, yang kagum melihat sesuatu yang terjadi. Bagaimana tidak kagum karena mereka bisa melihat dan mendengar tiupan angin dan melihat lidah-lidah api yang bertebaran hingga pada rasul-rasul, sehingga kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa orang-orang itu. Nah, bahasa ini adalah bahasa Roh Kudus atau bahasa roh yang dikaruniakan kepada mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, tanda awalnya adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana roh mengaruniakannya kepadanya. Jadi kalau saudara mengalami baptisan Roh Kudus, saudara akan mendapatkan bahasa ini. Nah, ini bahasa yang ajaib. Nah, saya tidak akan bahas bahasa ini lebih jauh. Tetapi saya ingin mengajak saudara adalah bagaimana kita merespon Pentakosta yang kita rayakan tahun ini, supaya engkau benar-benar mengalami berkat Pentakosta, supaya engkau mengalami kuasa Pentakosta itu terjadi dalam hidupmu, sehingga kuasa Pentakosta itu akan mengubah hidupmu, akan mengubah kehidupan imanmu, akan mengubah kerohanianmu yang mati, yang suam, menjadi menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus itu seperti api yang membangkitkan gairah, semangat dalam kehidupan saya dan saudara. Jika hari-hari ini saudara mengalami kelesuan iman, jika hari-hari ini saudara mengalami sesuatu yang mungkin tidak saudara rindukan, tetapi mari saudara, kalau engkau meresponi Pentakosta dengan baik, maka engkau akan mengalami berkat Pentakosta itu terjadi dalam kehidupan. Kuasa Pentakosta itu akan terjadi dalam hidupmu, akan mengubah kekristenanmu, kehidupan imanmu menjadi kehidupan yang menyala-nyala di dalam Tuhan.
Itu respon yang kedua. Lalu respon orang yang ketiga terhadap Pentakosta adalah ada juga orang yang menyindir dan mengatai mabuk. Kisah Rasul 2 ayat 13 berkata, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ada orang yang menyambut dengan baik Pentakosta dalam hidupnya, ada orang yang terpesona, terheran-heran, sehingga mereka juga akhirnya ngalami. Tetapi ada juga respon orang yang ketiga adalah menyindir dan mengatai mabuk. Menyindir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengkritik, mencela, mengejek dan lain sebagainya secara tidak langsung atau tidak terus terang. Jadi ada orang-orang yang merespon Pentakosta dengan mengejek dan mengata-ngatai mabuk anggur manis. Nah, sampai hari ini juga ada orang-orang yang mengejek orang Kristen yang mengalami baptisan Roh Kudus dan mereka bisa berkata-kata dalam bahasa roh, diejek, dikata-katai kerasukan setan, bahasa roh dikatakan bahasa setan. Saya mau beritahu, kalau bahasa roh, bahasa setan, apakah saudara sudah tahu? Apakah sudah ngerti bahasa setan seperti apa? Kalau saudara mengatakan bahasa roh, bahasa setan, berarti Paulus yang banyak berkata-kata dalam bahasa roh, dia juga berkata-kata dengan bahasa setan. Tidak, saudara. Bahasa roh adalah bahasa yang Roh Kudus berikan. Itu bahasa pribadi kita dengan Tuhan. Hanya roh kita dengan Tuhan yang tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang menyindir, ada orang yang mengejek. Nah, sampai hari ini pun masih ada orang yang mengejek orang Kristen yang mengalami Pentakosta. Tetapi saya mengajak saudara semuanya hari ini, jangan menjadi orang yang mengejek, tapi jadilah orang yang mengalami. Jadilah orang yang menyambut Pentakosta dengan benar, supaya kita mengalami kuasa Pentakosta dalam kehidupan kekristenan kita. Orang yang mengejek seperti ini adalah orang yang belum tahu, orang yang belum mengalami, orang yang tidak yakin mengalami baptisan Roh Kudus sehingga mereka mengkritik, mengejeknya. Saya mau beritahu buat kita semuanya, sekalipun saudara menjadi orang Kristen dan belum mengalami Pentakosta, baptisan Roh Kudus dalam hidup saudara, jangan mengejek. Saya dulu ketika belum mengalami, saya juga enggak tahu bagaimana saya bisa mengalami. Tetapi saya hanya menjadi orang yang belajar untuk menjadi orang Kristen yang hidup dalam kesucian. Saya belajar untuk menjadi orang Kristen yang terus intim dengan Tuhan. Saya belajar menjadi orang Kristen yang terus merindukan Tuhan. Saya belajar menjadi orang Kristen yang merenungkan firman Tuhan. Dan saudara tahu, ketika saya sedang seperti beberapa minggu yang lalu yang sudah saya saksikan, ya, saya tiba-tiba mengalami baptisan Roh Kudus itu terjadi dengan beberapa teman sekolah saya di Petamburan. Dan itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Setelah itu baru saya mengerti, saudara. Selama ini saya belum mengerti, tapi setelah saya ngalami, saya baru mengerti. Saya seringkali sampaikan kepada orang-orang yang bertanya-tanya tentang hal ini. Ya, kalau engkau nggak ngerti, engkau nggak akan bisa bercerita dengan baik. Sama ibaratnya, kalau saudara belum pernah minum air susu, saudara tidak akan bisa bercerita mengatakan rasanya air susu seperti apa. Kalau saudara hanya tahu minum air bening saja, maka saudara akan hanya bisa berkata air ya rasanya tidak ada.
Tetapi karena saya sudah pernah minum air susu, maka saya berkata, oh, ada yang lebih enak. Air susu itu rasanya enak dan manis. Dan itu sehat buat tubuh. Nah, saudara akan berkata, saya nggak percaya. Air bentuknya kayak gitu kok. Putih. Bagaimana bisa enak rasanya? Kenapa bisa berkata demikian? Karena belum pernah ngalami. Tapi sekarang coba kalau saya beri, coba saudara minum. Ketika saudara minum, dan saudara merasakan, saudara akan bisa berkata, wah iya benar. Ya, saya tahu rasanya. Demikian juga tentang baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Kristen adalah saudara belum pernah ngalami, saudara nggak tahu bagaimana saudara bisa menceritakan, bagaimana saudara bisa merasakan hal itu. Ya bagaimana saudara bisa berkata-kata dalam bahasa roh, kenapa? Karena belum mengalami. Tetapi jika engkau mengalami baptisan Roh Kudus, engkau tidak perlu diceritakan, engkau tidak perlu dijelaskan, engkau sendiri bisa menjelaskan benar. Ya, sehingga saudara akan menjadi orang yang tergila-gila dengan Tuhan. Akan menjadi orang Kristen yang begitu terus rindu dengan Tuhan. Rindu dengan hadirat Tuhan. Dan saudara selalu ingin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan mengejek. Jangan menyindir. Jangan mengata-ngatai. Tapi responilah dengan benar. Petrus berkata dalam khotbahnya dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 3:19. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Petrus memberitahukan kepada orang banyak yang berkerumun, dikatakan bahwa ketika mereka terharu mendengar khotbahnya dan bertanya apa yang harus kami buat, Petrus berkata, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang yang bertobat, dibaptis, maka dikatakan akan menerima karunia Roh Kudus. Kenapa? Ayat 39 menjelaskan, sebab bagi kamulah janji. Baptisan Roh Kudus ini maksudnya bagi kita orang percaya, bagi anak-anak kita yang percaya, bahkan bagi orang-orang yang masih jauh, orang-orang yang belum bertobat, yang pada saatnya akan dipanggil dan bertobat menjadi orang percaya, mereka pun akan mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi orang Kristen mula-mula pada waktu itu, bahkan orang Kristen berikutnya keturunan mereka, bahkan orang Kristen yang akan dipanggil diselamatkan, ya kemudian termasuk saya dan saudara di seluruh muka bumi ini, mereka pun bisa menerima janji Bapa ini, yaitu karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji Roh Kudus ini diberikan buat saya dan saudara orang percaya. Nah, supaya kita bisa ngalami, sucikan hidupmu, berjalan dalam kebenaran, bergaul intim dengan Tuhan, dan miliki kerinduan. Saya ingin percaya Roh Kudus itu adalah roh yang suci, maka dia akan mengalir dalam kehidupan kita yang hidup suci. Ketika mengalir memenuhi hidup saya dan saudara, saudara akan rasakan kuasanya, betapa indahnya, betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Nah, sekarang saudara ada di posisi yang mana dalam respon Pentakosta? Apakah saudara ada di posisi yang menerima dan menikmati Pentakosta terjadi dalam hidupmu? Ataukah saudara akan menjadi orang Kristen yang hanya terpesona saja? Ataukah hanya saudara menjadi orang Kristen yang mengkritik, mencela Pentakosta? Pentakosta itu fakta, janji Bapa yang telah digenapi
sedang digenapi dan akan terus digenapi lagi dalam kehidupan orang percaya yang meresponi Pentakosta itu dengan benar sampai akhir zaman. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara ada di posisi mana? Saya berdoa saudara akan menjadi orang Kristen yang pada posisi yang merespon firman Tuhan, merespon Pentakosta itu dengan benar, sehingga saudara mengalami kuasa Pentakosta. Saudara bisa mengalami kuasa Allah. Saudara bisa mengalami berkat Pentakosta itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mari saudaraku responi dengan benar. Di hari Pentakosta ini mari kita responi dengan baik, supaya kita mengalami berkat Pentakosta itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita akan berdoa. Saya mengajak kita semuanya untuk menyanyikan pujian yang saya dapatkan dari Tuhan. Ketika saya sedang berdoa dan menyembah Tuhan, saya sering diberikan puji-pujian ini. Dan pujian ini adalah tentang kerinduan untuk Roh Kudus datang dalam kehidupan saya. Dan saya berdoa supaya ini juga menjadi kerinduan saudara. Datanglah Roh Kudus di sini. Datanglah Roh Kudus penuhi saya. Ubahlah hidupku seperti yang Kau ingini. Lalu aku berserah padamu. Aku mau turut kehendak-Mu, menjadi saksimu sampai ke ujung bumi. Haleluya. Datanglah Roh Kudus di sini. Saya ubahlah hidupku seperti yang Engkau ingini. Katakan datanglah.
Jadilah orang percaya, jadilah orang Kristen yang meresponi Pentakosta dengan benar, supaya engkau mengalami berkat Pentakosta, supaya engkau boleh mengalami kuasa Pentakosta yang mengubah hidupmu, membaharui hidupmu, memakai hidupmu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi saksinya yang heran. Dan kau akan menjadi orang yang kuat dalam iman sampai akhir hidupmu. Mari siapa yang mau meresponi, menyambut Pentakosta dengan benar, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Miliki hidup suci di hadapan Tuhan. Terus bergaul karib dengan Tuhan. Miliki rasa lapar, rasa rindu akan Tuhan. Dan berdoalah. Bukalah hatimu. Sambutlah. Terimalah Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta itu. Melawat hidupmu. Memenuhi hidupmu. Mengubah hidupmu. Memakai hidupmu. Menjadi alat Tuhan yang ajaib. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan, berdoa, haleluya. Jika ada dosa di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Mengakulah dan minta ampunlah kepada Tuhan supaya Tuhan menyucikan kau kembali dengan kuasa darahnya. Dan hidupmu disucikan kembali, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mau menjadi orang Kristen yang merespon Pentakosta dengan benar Tuhan. Supaya kami boleh mengalami Pentakosta dalam hidup kami. Kami boleh mengalami baptisan Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh menerima berkat Pentakosta itu terjadi dalam kehidupan kami. Mari Bapa, ampuni jika ada pelanggaran. Ampuni jika ada ketidakpercayaan. Bahkan mungkin kami mengejek orang-orang yang mengalami Pentakosta dalam hidup mereka. Kami bertobat Tuhan. Kami mau menyambut Pentakosta itu terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakin percaya Roh Kudus masih ada di bumi ini. Roh Kudus dijanjikan juga untuk setiap kami oleh Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami mau menyambut Roh Kudus memenuhi hidup kami. Oleh karena itu Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Roh Kudus tercurahlah atas setiap kami. Penuhi setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Roh Kudus, datanglah dalam hidup kami. Datanglah atas kehidupan umat-Mu. Datanglah setiap anak-anak. Datanglah atas kehidupan anak-anak muda. Datanglah atas kehidupan orang-orang tua. Atas semua kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus. Roh Kudus, datanglah atas hidup kami. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus mau berjalan bersama-Mu. Kami mau terus dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Karena kami tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tapi kami menjadi orang Kristen yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur boleh memperingati kembali hari Pentakosta. Dan saya berdoa supaya kita juga mengalami Pentakosta yang ketiga, sebagaimana sering disampaikan oleh Pak Niko, bahwa akan terjadi di akhir zaman ini. Saudara berdoa, saudara minta, saudara rindukan supaya kita boleh benar-benar mengalami. Katakan amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, hal yang perlu saya sampaikan, kita bersyukur bahwa mendengar bahwa mungkin beberapa waktu ke depan tidak lama lagi kita akan diizinkan kembali untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja dengan ketentuan-ketentuan yang akan diberikan. Oleh karena itu terus berdoa supaya Cilacap tidak ada yang terinfeksi lagi, sehingga kita boleh beribadah bersama-sama di gedung gereja. Katakan amin. Nah, oleh karena itu banyak-banyaklah berdoa. Katakan amin. Lalu saudaraku, saya juga rindu sebelum kita bisa beribadah bersama-sama, selain ibadah lewat online seperti ini, tapi kalau seminggu sekali saya rasa ini kurang
memenuhi kebutuhan kita. Karena itu saya akan buat nanti carousel lewat Zoom hari Jumat. Ya, oleh setiap hari Jumat, karena hari Kamis kita ada syuting, jadi hari Jumat kita akan Zoom. Saya berharap semua nggak usah takut pakai Zoom, karena atasan kita pun pakai Zoom, jadi aman sampai sekarang. Ya, katakan amin. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama tunduk kepala kita. Terjadi dalam kehidupan kami, melanda Indonesia, melanda seluruh dunia, dan kami mempersiapkan kami menjadi umat yang layak. Bahkan penuaian terjadi Tuhan, sehingga kami siap dijemput oleh Tuhan pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Oleh karena itu persiapkan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya umat-Mu di gereja-Mu tempat ini boleh tetap dalam keadaan baik, mereka sehat-sehat semuanya, dan terus diberkati, dicukupi segala keperluan mereka oleh Tuhan. Usaha mereka terus diberkati, lancar dan berhasil, sukses, karena kami yakin percaya Tuhan sumber berkat kami. Kami juga berdoa Tuhan terus bangsa ini, Tuhan Engkau tolong supaya segera dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini berhenti, dan kami boleh beraktivitas kembali dengan leluasa. Mereka yang saat ini masih terinfeksi oleh virus corona, kami berdoa supaya kuasa kesembuhan mengalir atas mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berikan kepatuhan, ketaatan pada kami masyarakat negeri ini untuk boleh mengikuti peraturan yang ada, sehingga mendukung percepatan pemulihan, kesembuhan, atau bahkan berhentinya virus corona ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berkat-Mu atas pemimpin kami di negeri ini. Hikmat, akal, budi, kesehatan turun atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan melindungi bangsa ini dari segala bahaya, dari segala yang jahat, dari segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati supaya bangsa ini menjadi bangsa yang maju, makmur, adil, sejahtera dalam nama Yesus. Tanahnya diberkati, menjadi tanah yang subur, tumbuh-tumbuhannya diberkati, menghasilkan tumbuhan yang baik, bahkan airnya, tambangnya, udaranya diberkati semuanya oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, umat-Mu ke dalam tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara buka tangan kita semuanya. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita semuanya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati kita semua.